Bisa kemudian si guru membuat profil dari bagian kanan itu, ambil satu anak misalnya namanya si Adi gitu, ya si Adi ini profilnya seperti apa sih? Berarti anak-anak yang sekelompok sekategori dengan Adi ya kira-kira profilnya seperti itu, kira-kira seperti itu profilnya. Baru kita rancang, kita buat kegiatannya yang khusus untuk profil itu. Ya semua kelas harus mengikuti. Nanti kita di suatu saat kita buat lagi yang profil unik untuk yang sebelah kirinya apa nih gitu kan. Mungkin seperti itu mungkin caranya. Terus gini Pak, kalau menentukan yang kayak ini bagaimana nih kalau di kelas nih? Di kelasnya ya. Sebetulnya sama seperti pasien, cuma di sini nih kita punya QR code kalau di bukunya. Itu bisa di halaman 32. Jadi ada QR code, ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya bahas ya. Jadi kalau QR code ini keselak. Kita agak grogi nih, keselak. Sisa makan sahur. Kita lihat ke sini, nanti teman-teman bisa dapat buku contoh gratis teman-teman di Papua di Midiptana ya. Bukan Midiptana, di mana? Jair. Di Jair, Papua, di Papua dekat Bovendigul ya. Jadi mereka guru-guru itu sudah malah karena challenge-nya atau tantangannya bukan lagi membuat anak bisa belajar ya Pak Sen. Mereka mengkategorikan. Jadi sebelum itu ada 3 hal. Bagaimana membuat anak mau datang ke sekolah? Bagaimana anak-anak mau belajar berkegiatan di halaman sekolah. Yang ketiga baru bagaimana membuat anak-anak mau belajar dalam kelas. Jadi 3 itu mereka temukan karena itu permasalahan mereka. Anak-anak nggak mau sekolah, cuma lewat sekolah terus lari gitu ya. Akhirnya mereka bikin 3 panitia tuh ya. Guru-guru berkompromi bikin. Tapi itu dari hasil mereka melihat potensi anak tadinya. Baru dapat 3 kategori itu ya. Oh masalahnya ternyata selama ini mereka menyalahkan anaknya, tapi ternyata bukan salah anaknya begitu ya. Jadi itu maksud dari pembuatan potensi begitu. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini, ini lengkap sekali ya, urutannya buat guru pas banget begitu. Nah, tapi ada hal yang menarik nih dari membaca tanda ini kan, ini di halaman 33 nih ada pertanyaan-pertanyaan. Lembar pengamatan buat apa sih? Apakah harus seperti contoh? Kapan dilakuinnya? Bagaimana cara bikinnya? Apakah hasil amatan bisa berubah begitu ya? Apakah ini seperti observasi akademis? Oh bukan, ini santai aja, makanya pakai antusias saja. Nah terus yang terakhir nih, apakah ini sama dengan melabeli anak? Nah itu kan jangan-jangan melabeli anak gitu ya? Ini jawabannya gini, bukan, ini lebih seperti kumpulan ide untuk rangkaian doa ayah bunda begitu. Ini jawaban penulisnya nih. Bunda dan anak kita akan merasa bangga jika dipanggil dengan sifat baik mereka gitu ya. Jadi kita fokus pada sifat baiknya. Tapi ada sifat-sifat misalnya yang uniknya, kita nggak bilang sifat buruk, sifat unik ya. Makanya kita pakai ketika apa. Jadi misalnya si Ali nih ya, marah. Nah, marahnya itu kan kita belum definisikan. Ketika apa? Nah, ketikanya. Jadi itu kalau kita cuma bilang dia pemarah, nah itu labelisasi. Tapi dia marah ketika, nah itu kita memahami. Jadi beda melabelisasi dengan memahami. Begitu ya. Jadi ini memahami, dan ini tidak akan kita pakai terus. Kita niatkan untuk melihat perkembangannya gitu. Jadi jangan dasar kamu memang pemarah terus, dasar kamu memang tiap pegang barang jatuh terus gitu ya. Nah itu labelisasi gitu ya teman-teman. Label tuh kayak ngejudge gitu ya. Iya. Jadi bukan. Ngecap anak tuh begini gitu. Itu ya, intinya sih sebetulnya ketika kita menguasai bagaimana cara memprofiling potensi anak, membuat profil memprofil sesuka-suka kita ya. Itu pasti bisa diterapkan baik di rumah ataupun di sekolah gitu. Intinya itu karena tadi tujuan utama inti dari pendidikan adalah tadi kegiatan sebetulnya adalah kegiatannya itu. Kita membuat kegiatan apa nih yang sesuai dengan karakteristik profilnya anak, yang sesuai dengan potensi lingkung yang ada di tempatnya masing-masing. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kita punya tagline pendidikan itu yang menggunakan apa yang ada, tidak menunggu semuanya tersedia, apalagi mengada-ada. Di pedalaman Papua ada banyak sekali toolkit tentang kayak pengamatan bulan begitu ya, tidak terpakai karena banyak sekali percobaan itu kit percobaan di pedalaman itu tidak terpakai. Pertama tidak tahu cara penggunaannya, kedua manfaatnya untuk apa gitu kan. Kalau menggunakan lingkungan sekitarnya pasti bermanfaat dan pasti berguna bagi masyarakat tempatannya. Nah gitu. Itu Pak, tadi kan kita para guru misalnya dia lagi membayangkan nih kelasnya seperti apa. Nah ini kan poin-poin yang ini nih
diambil dari rumah ya kan berarti kan? Iya. Ya, diambil dari rumah tapi dikontekskan ke pembelajaran. Bisa konteksnya Ah. pembelajaran. Oh, yang itu yang di Yang kelas ini. itu tadi misalnya. Ah. Ya di kelas tinggal kita petakan aja di sekolah ini ada apa misalnya. Ada Oh, bukan MK. dari rumah, maksud dari rumah dikontekskan ke pembelajaran bisa nggak kira-kira? Kalau di rumah dikontekskan bisa juga. Iya. Sangat Lebih bisa. bagus. Sesuai dengan misalnya tugas yang diberikan misalnya gitu kan? Oh, bisa juga. Dalam kondisi sekarang Iya maksudnya. sekarang Oh. sekarang tuh kan lagi pada di rumah Iya, anak-anak. kalau sekarang ini sebetulnya kesempatan para guru untuk berkomunikasi baik sama orang tua ya. Jadi kalau semua tools ini dimiliki orang tua, jadi kebayang nih kalau orang tuanya udah paham ini ya, sudah melakukan dan mau mencobalah minimal, maka guru sebetulnya bisa bikin kegiatan, bisa jadi konsultan. Kalau yang tadinya dia berperan sebagai guru, ketika masa pandemi ini belajar di rumah, maka guru bisa jadi konsultan sebenarnya. Woi. Iya, bisa bantuin orang tua. Jadi orang tua nggak ada alasan dia kesel misalnya gitu ya. Enggak, karena gurunya bantuin banget kok gitu. Nanti hasil-hasilnya jadi tanda antusiasnya si Udin gimana Bu? Ini. Oh kalau gitu bikin ini deh. Jadi guru nggak repot-repot juga harus personalize gitu ya. Iya. Tapi orang tua yang melakukan gitu. Dan ini waktunya untuk bekerja sama sebenarnya. Konsultan pendidikan buat di rumah. Iya. Jadi pembelajaran itu bisa disesuaikan, bisa dimasukkan ke dalam profil yang sudah diambil sama Berarti kan orang tuanya. tergantung komunikasi para guru sama orang tua dulu. Iya. Jadi maksudnya ada persiapan dong. Panjang, Iya, udah persiapan. udah panjang Nanti sekali. tugasnya ini Pak Bu gitu Iya. nanti siapin. Tapi gitu. kalau orang tuanya udah sadar sebetulnya nanti dia bisa malah kalau misal ini nih kita mikirnya terbalik, bukan anak dititipin sekolah, tapi sekolah sebetulnya berhak menanyakan ini pada orang tua ketika mau masuk sekolah. iya. Jadi nggak usah lagi ada tes segala macam gitu ya, cukup mana dong lembar Portofolio. penelitian, lembar pengamatan anak dari SD misalnya masuk SMP nih sampai kelas 6 gitu ya. Wah nggak ada Pak Guru, waduh gimana dong, saya kan mau gitu ya. Atau kalau strict nggak boleh deh masuk ke sekolah kalau nggak bikin lembar pengamatan. Loh gitu. Terus orang nanti nanya, loh emang orang di desa bisa? Bisa ya. Kita sudah buktikan di daerah Kevamenanu orang tuanya nggak baca tulis mereka bisa juga mengamati, bahkan bisa dengan diskusi karena Iya. tutur ya dengan bahasa daerah. Jadi bisa nanti ini jadi syarat masuk sekolah Bisa. karena biar aman gitu Bisa. gurunya juga Bisa, enak bisa. Jadi ngajarnya kayak ya. kita kayak mengembalikan fitrahnya, maksudnya kembalikan ke dasarnya sekolahnya di rumah. Bisa, Iya kan? bisa. Tapi takutnya ya bisa. Kayak pejabat namanya bisa. Enggak nanti Kayak pakai peci, pakai menteri. saya kepikir profesi baru pembuat Iya kan? sertifikat ini pembuat apa namanya? Sertifikat? Pembuat portofolio anak gitu. Oh. Aku cerita nanti buat ini. Gitu. Ah, iya. Tapi memang betul Iya, tugasnya orang tua, tugasnya guru adalah tadi menanyakan ke orang tuanya, jangan hanya menanyakan nilai akademis atau ijazah Iya. saja Iya, sebetulnya. iya. Bu boleh tidak kami melihat kalau bahasa kerennya kan laporan psikologisnya si anak gitu kan, Iya. itu terlalu ekstrim ya. Boleh nggak ada nggak catatan ibu atau ayah sebagai orang tua tentang anaknya, kita pengen baca gitu. Itu jadi pertimbangan kami untuk mendidik anak bapak ibu Iya. ke depan nanti. Bisa dibilang rapot narasi nggak? Ya bisa jadi Iya, orang tua yang bikin kan berarti. Ya. Pak, ini kalau kita bilang namanya apa tuh, Asin? Yang mana? Gores kata. Gores kata. Jadi Gores kata. dulu imajinasi kita nih begini nih, gores kata ini kalau jadi kebiasaan literasi yang bagus ya. Jadi orang tua bisa kumpul di tempat permainan anak nih, anaknya berapa saja usianya. Orang tua kerjanya saling mengamati anak Anak. temennya. Jadi ketika dia sudah mengamati anaknya di rumah, dia memvalidasi ya, Memvalidasi. mencari data lain begitu. Mengajak orang tua lain untuk mengamati. Jadi nanti ada misalnya lagi main di taman, kita nggak kasih tahu dia, tapi si orang tua ini A mengamati anak si B begitu ya. Oh. Kemudian dibikin narasinya. Oh si ini Ya begini. itu lebih objektif ya. Iya. Maksudnya daripada orang tua sendiri kan. Itu jadi agak kebiasaan sedikit. baru mungkin kalau Iya. orang sketsa ini jadi nulis gitu ya. Jadi mengamati profiling lah gitu. Nanti diberikan pada orang tuanya. Tapi ada syarat-syaratnya nanti ya tadi. Jadi ketika apanya diceritakan begitu ya. Dan bisa juga ketika berlibur ke rumah pamannya diminta aja tolong dong lihat si Tono ini antusiasnya di mana sih ketika kapan. Nah, gitu aja satu poinnya jangan panjang-panjang sama pamannya ya. Kasihan nanti pamannya nggak jadi memerah susu kan gitu misalnya di peternakan sapi kan gitu. Ayo Pak ya Bunda ada mau tanya nggak? Silakan Bapak Ibu guru. Ini sebetulnya
apa ya, kami harus mengakui bahwasanya ini buku ini bisa diterapkan di mana saja. Di promosi sekolah nih, juga. promosi. Enggak, betul. Kami Promosi apa jujur? tidak, maksudnya kami juga tidak tahu, tidak sadar gitu kalau setelah dibaca ulang dan setelah diamati ulang gitu, Kita belajar juga gitu ya. kita belajar juga. Artinya Baru sadar ya? iya, artinya apalagi pas sekali dengan kondisi Iya, pandemi saat ini pandemi. gitu ya. Oh iya ya, ternyata apa yang kita lakukan dengan menulis betul, ketika kita menulis buku ini niatnya tidak muluk-muluk, tidak, cuma ya itu tadi, niatnya cuma ingin menyampaikan menyampaikan pikiran ke dalam Sudah tulisan dialami itu ya. saja yang sudah dialami. Ternyata setelah diamati ya dari awal sampai akhir ini kan, kalau ayah bunda amati lagi, ini buku ini terdiri dari 3 babak tuh, dari santai, rangkai sampai gapai gitu. Maksudnya itu kategori babnya gitu ya. Itu santai itu kita ngapain aja sih, kemudian dirangkai ngapain aja, kemudian menggapai itu apa gitu. Itu setelah dipikir-pikir lagi, oh iya bisa juga ya. Ini testimoni dari penulisnya langsung ya. Loh, ini bukan promosi, memang kenyataannya Iya, seperti iya. itu, kenyataannya. Berarti seperti kalau itu. seandainya pasien jadi pembaca nih yang pertama kali melihat, apa tuh kesannya? Misalnya pura-puranya jadi Oh iya, saya akan menerapkan ini di tempat saya, baik di rumah ataupun di sekolah. Mau nggak mau, karena satu apa ya? Pertama judulnya ringan, bahasanya juga ringan, renyah lah gitu, tidak terlalu akademis, tidak Iya. terlalu pakai istilah-istilah yang Gampang tinggi, dicerna ya. gampang dicerna, gampang menggunakan istilah dimengerti. sehari-hari juga, apalagi juga menggunakan contoh-contoh yang ada di rumah gitu. Iya, iya. Kayak misalnya di halaman 89 ada 89. iya, ada kan kita sering sering main kuda-kudaannya pakai gedebong pisang itu. Iya, Itu iya. artinya maksudnya menggunakan contoh-contoh yang sangat ringan gitu ya. Dan saya kira ini bisa diterapkan di mana saja, baik di sekolah ataupun di Ada di rumah. mana aja ya. Jadi saya rekomendasikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim Mas untuk Menteri eh, memakai buku ini. iya boleh, kalau perlu kita kirimkan saja ke beliau. Iya, iya. Oh, iya. Kalau beliau sempat baca. Karena ada apalagi di bonusnya ya. Apalagi di bonusnya, Di belum bicara bonus nih. Di bonus ini yang tadi bicara kita mau jadi besar, yang tadi kecil-kecil kan. Jadi semakin antusias besar. apa nih? Ini ayah bunda bisa tambahkan, dan ini gores kata jadi lebih besar. Di sini termasuk ada niat saya ketika mengamati. Jadi niat kita tulis juga gitu. Mengamati sedang apa begitu, nih ada kalau mau ada foto atau gambar atau apa Iya. silahkan. Terus kemudian ketika ngamatinya pakai kegiatan apa ya? Nah, kita juga kasih nih di sini nih ada 3 kegiatan. Jadi kalau ayah bunda bingung mau bikin kegiatan apa, pertama ada berani main sama anak. Jadi Wah, main saja. itu main. Nah, sambil main ini kita perhatikan tadi apa yang mau kita amati begitu ya. Berani main sama anak sampai alat bahan, langkahnya seperti apa, hasil pengamatan. Terus berani mendengar anak. Jadi saatnya anak curhat, kita dengerin, nggak boleh marah, matanya nggak boleh mendelik, mulutnya nggak boleh berubah, mukanya nggak boleh berubah warna begitu ya, pokoknya nggak boleh reaktif. Kita dengerin anak, suruh dia curhat. Kalau nggak ada cari cara pokoknya gitu ya. Kemudian cuma 2. Sampai nanti habis kegiatan ada Bikin perasaan skala kita ya? nih, ada skala perasaan sebelum kegiatan gimana nih? Oh, grogi, kesel. Tapi udah kegiatan jadi pelong, jadi apa? Jadi ada indikatornya juga gitu. Jadi ini Oke. ini ada di bonus. Iya, udah dimas. Nanti kita akan membahas lagi ya. Iya. Bedah bukunya tahap ketiga. Boleh. Boleh, Jadi boleh. disimpulkan apa? Disimpulkan intinya kalau mau membuat kegiatan di rumah ya pakailah buku ini gitu aja. Oke, lebih mudah. Enggak, ya. disimpulkan bahwa untuk yang peta ini nih benar-benar inspirasi banyak sekali ya. Iya. Artinya tuh nggak usah terlalu pusing, maksudnya bingung gitu mau bikin kegiatan apa, lihat buku sini aja akhirnya nanti tergambar sendiri gitu. Jadi apalagi dengan merincikan baca tanda tadi ya, antusias tadi itu benar-benar menjadi acuan untuk berkegiatan kan akhirnya Iya, gitu. iya. Oke, gitu aja kalau gitu. Ya. Nah, ini Nah. buat teaser aja. Teaser. Nih ada Minggu ini depan. ada cara mudah untuk dari profil anak, ruangan, ada cara mudahnya di sini di bonusnya Iya, ya. oh iya. Bagaimana bikin kegiatan, tapi minggu depan aja. Minggu depan Minggu depan aja. Masih banyak yang bisa kita bahas dari Setelah sini. lebaran ya. Hah? Minggu depan udah lebaran belum? Masih Belum. banyak dari sini. Nanti kalau yang sudah punya buku silakan tulis pertanyaan dulu, bisa WhatsApp, bisa komentar. Nanti kita bahas. Soalnya kalau bikin workshop kan jadinya susah ya, nggak bisa ketemu ya. Iya, ini aja sekarang. Jadi ya. workshopnya online aja, Online saja. gratis. Free. Jadi- Udah? Oke. Play Store? Oh iya, ini sekarang ada ada pengumuman baru launching bahwa
tidak hanya bisa membeli buku ini tapi bisa download. Gimana Iya. tuh Pak? Bisa beli di Play Store ya pasti. Bisa beli di Play Store. Search aja ya. Search aja